Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Akti News, YouTuber dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton video kami. Dan sekarang kami telah kedatangan tamu, tokoh muda, praktisi hukum asal Kabupaten Ogan Ilir yang merantau dan sering juga membela persoalan hukum masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak Abdul Rasid, sarjana hukum, pengacara dan advokat di Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Rasid. Selamat siang Pak Haji. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sehat tuh enak ngobrol. Ya. Pak Rasid, seperti kita ketahui Kabupaten Ogan Ilir, basuhan pilkada, pemenangnya kita sudah tahu, Panca Ardani, mengalahkan dengan telak Pak Ilyas Panji Alam dan pasangannya. Apa harapan Pak Abdul Rasid sebagai masyarakat asal Ogan Ilir, tokoh pemuda dan praktisi hukum di Sumatera Selatan? Terima kasih. Biar agak enak ngobrolnya, masker saya lepas dulu sementara. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, bahwa alhamdulillah yang pertama kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Perhelatan Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2020 yang lalu telah berjalan dengan sukses, aman dan tertib, yang mana hiruk pikuk itu sempat membuat kita masyarakat menjadi resah, terpecah juga dengan konsentrasi politik. Dan alhamdulillah atas rahmat ridho Allah, masyarakat sudah maju pemikirannya, demokrasi sudah terbangun, dan pilkada ini sudah selesai menghasilkan pemimpin terbaik putra daerah Ogan Ilir. Artinya masyarakat tidak terkontaminasi dengan arus politik yang berkembang. Panca Ardani, di mana beliau ini, bupati terpilih ini adalah sosok pemuda. Mungkin kalau tidak salah bupati termuda di Sumatera Selatan, mungkin juga di Indonesia, kita belum tahu juga secara pasti. Walaupun sebenarnya pelantikannya dilaksanakan tanggal 17 Februari kemarin. Seharusnya. Tapi sekarang kan ditunda. Tapi karena ditunda, kita tidak tahu pertimbangannya. Mungkin ada pertimbangan yang lebih baik untuk kita dan masyarakat Ogan Ilir. Sejalan dengan napas demokrasi dan otonomi daerah, bahwasanya tujuan daripada terbentuknya kabupaten baru, Kabupaten Ogan Ilir di tahun 2004 yang lalu, yang mana salah satunya sebagai pelopor pemekaran itu adalah Bapak Insinyur Haji Mawardiah, orang tuanya Pak Panca. Orang tuanya bupati terpilih Pak Panca. Dan dua periode kepemimpinannya sudah bisa meletakkan dasar-dasar pembangunan di Ogan Ilir. Nah, bagaimana kehendak dan cita-cita dari masyarakat untuk berdirinya Kabupaten Ogan Ilir ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan memperpendek tentang kendali pelayanan birokrasi. Ya, Pak Rasid, menurut Pak Rasid, apa skala prioritas yang harus dilakukan oleh kepemimpinan Pak Panca Ardani nanti? Ya, tentunya Pak Panca Ardani punya visi dan misi tersendiri yang pernah disampaikannya di saat pencalonannya tadi. Itulah yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam satu periode kepemimpinan beliau ini. Di antaranya yaitu meningkatkan taraf ekonomi rakyat, yang mana basis-basis ekonomi rakyat di Kabupaten Ogan Ilir ini sudah cukup banyak. Peningkatan ekonomi yang seperti apa menurut Pak Rasid yang akan dikembangkan oleh Pak Panca dan Ardani sehingga masyarakat merasa bahwa itu meningkatkan perekonomian mereka? Iya, karena daerah Ogan Ilir ini daerah basis pertanian, maka sektor-sektor pertanian itu yang lebih dikedepankan. Membuka keisolasian daerah, membangun fasilitas ataupun infrastruktur, sehingga hasil bumi pertanian itu dapat diangkut dan dipasarkan ke pasar-pasar yang tempat masyarakat untuk membeli. Dan juga pertanian itu sejalan dengan keinginan daripada bupati terpilih ini untuk lebih diintensifkan pemberian pupuk, misalnya bibit-bibit pertanian, dan juga peningkatan kemampuan petani daerah itu sehingga dia dapat beranjak dari petani tradisional ke petani modern. Pak Rasid, di Kabupaten Ogan Ilir memang mayoritas petani warganya, tapi ada juga di sektor-sektor yang lain. Bagaimana menurut pandangan Pak Rasid
apa yang harus dilakukan oleh Bupati Pak Panca nanti untuk sektor yang lain? Di sektor-sektor yang lain itu terutama terkendala masyarakat ini masalah permodalan. Ya. Nah, jadi banyak juga dari sektor UMKM di daerah Ogan Ilir ini yang butuh sentuhan dari pemerintah. Ya. Salah satunya melalui peningkatan modal usaha dan pengembangan kapasitas atau produksi lokal dari masyarakat Ogan Ilir. Seperti contoh misalnya kemprang kerupuk itu kan banyak di daerah kita Ogan Ilir ini, dan juga menjadi ikon Ogan Ilir ini adalah dari sektor kuliner, makanan itu yang perlu dipromosikan ke dunia luar sehingga masyarakat tahu bahwa di Ogan Ilir ada kuliner yang memang menjadi khas daripada Kabupaten Ogan Ilir ini. Pak Rashid, selain dari kuliner juga pertanian, masyarakat kelihatannya ada objek baru untuk mata pencaharian, meningkatkan juga kesejahteraan. Itu ada banyak objek-objek wisata baru yang didirikan oleh masyarakat sendiri. Nah, ini bagaimana nanti harapan Pak Rashid serta pemerintah dalam pengembangan objek wisata yang dibangun oleh masyarakat itu? Ya, sebagaimana sering kita lihat di YouTube, di Facebook atau itu banyak sekali masyarakat itu dengan semangat otonomi daerah ini, kemandirian desa bisa membangun sektor-sektor ekonomi dan juga wisata di daerah masing-masing. Nah, sehingga dengan terbukanya daerah Ogan Ilir seperti dengan akan dibangunnya fasilitas jalan tol Palembang Muara Enim, Ogan Ilir Muara Enim dan Palembang Indralaya, itu merupakan sarana yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menarik wisatawan-wisatawan baik lokal maupun di daerah lain itu kan. Paling tidak mempercepat rentang waktu dengan adanya tol-tol yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Iya, sekarang ini kan era keterbukaan, era informasi itu sangat mudah dan sangat murah untuk dipasarkan ke tengah masyarakat. Dengan masuk di Facebook atau masyarakat di sekitarnya jadi tahu. Terutama saya saja sendiri kan sering ke Palembang mengajak keluarga di Ogan Ilir, saya lihat di Facebook, oh ini ada daerah baru, daerah tujuan wisata. Nah, itu sering kita lalui, sering kita mampir ke sana. Nah, disitulah potensi ekonomi seiring kita terjalan dengan terbukanya pariwisata. Sebagai penutup mungkin ada harapan, saran Pak Rashid sebagai tokoh pemuda, praktisi hukum asal Ogan Ilir. Silakan Pak Rashid. Ya, harapan saya kepada masyarakat khususnya pemuda, mari kita dukung kepemimpinan Bapak Panca Ardhani yang insya Allah dalam waktu dekat akan dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri. Tentunya program apapun yang dilaksanakan tidak akan dapat terlaksana secara maksimal tanpa dukungan masyarakat, khususnya para kaula muda, para masyarakat muda, kaum muda yang menjadi tulang punggung pembangunan di daerah. Dan juga patuhi hukum, karena hukum itu adalah panglima tertinggi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin intinya dengan adanya masyarakat sadar hukum, dan aparat penegak hukum juga menegakkan hukum dengan konsekuen, sehingga akan tercipta keamanan dan ini akan memicu meningkatnya kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. Demikian Pak Rashid, terima kasih banyak atas waktunya. Saudara pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Rashid, tokoh pemuda praktisi hukum asal Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.